Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam kondisi sehat semua. Hari ini kita akan belajar bab 4 Asmaul Husna. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Hari ini kita akan belajar tentang 4 Asmaul Husna, ya. Bisa dibuka bukunya, pelajaran 4 Asmaul Husna. Ya, ini. Baik. Pertama tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata asma dan husna, ya. Asma artinya nama. Husna artinya terbaik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik, hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama terbaik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Jadinya jumlahnya 99. Hal ini sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai bilangan yang ganjil. Nama Allah yang berjumlah 99 tersebut menggambarkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyebutkan dalam setiap zikir dan doa yang dipanjatkan. Jadi Allah memiliki nama-nama lain, yaitu Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, kalau dia najir sudah biasa nih. Apalagi kelas 6, kelas 1, 2, 3 ya, setiap hari Jumat kita selalu zikir Asmaul Husna. Nah, ini juga bisa untuk kita berdoa, ya. Ya Ghaffar, berarti ya Allah, Aku Maha Pengampun, contohnya. Nah, baik. Kita lanjut. Nah, yang akan kita pelajari dari 99 ini pada pertemuan ini hanya 4 saja, ya. Hanya 4. Ya, pertama As-Samad. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu tergantung padanya. Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan. Tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada sekutu baginya. Setiap orang beriman dianjurkan untuk mengakukan asma Allah, Asmaul Husna, ya. Nah, As-Samad ini Allah berkuasa penuh dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, sebaliknya manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu membutuhkan dan mudah dipengaruhi. Walaupun demikian, sebagai makhluk beriman, kita wajib bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk apalagi benda. Misalnya, ketika datang bencana alam, seorang presiden sekalipun tidak dapat melindungi rakyatnya dari kehancuran dan kebinasaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan pertolongan. Pada saat itu semua manusia akan menyeru, "Ya Allah, bantulah kami." Jadi, As-Samad ini adalah maha dibutuhkan. Apapun dimanapun kita berada, Allah selalu kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta semua kebutuhan kita, semua permohonan kita dan harapan semua makhluk. Cara mengenali sifat Allah Subhanahu wa taala As-Samad adalah dengan menguatkan niat. Ya. Tujuan dan maksud yang kita akan lakukan. Jadi agar segala kebutuhan kita terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya diluruskan. Niat kita ke sekolah untuk apa? Ya. Kalau niatnya untuk serius untuk belajar, insya Allah tujuannya untuk belajar, maka Allah pun akan mengabulkan segala keinginan kita. Ya.
Jadi ketika kita sekolah niatkan karena Allah belajar kita. Ya. Tujuannya juga belajar karena Allah. Ya. Nah, prosesnya pun harus dijalani dengan serius. Ya. Ketika kita belajar, maka ya paling utama kita harus rajin baca buku, ya, terutama buku-buku pelajaran, ya, agar secara akademik nilai kita bisa tinggi. Orang yang meyakini sifat Allah ini tidak mengeluhkan kesulitan hidupnya selain kepada Allah. Ya. Kalau kita punya masalah, punya kesulitan, maka curhatnya sama Allah, berdoa dimudahkan urusan kita. Ya. Kita punya kesulitan untuk belajar di rumah atau belajar ya di sekolah, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan, cerdaskan pikiran dan otak hamba agar mampu menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh ustaz saja. Ya. Selanjutnya, nah ini ayat yang berkaitan dengan As-Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi Allah tempat kita meminta. Ini surat apa? Ada yang tahu? Ya, benar, surat Al-Ikhlas. Asmaul Husna yang kedua itu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Ya. Jadi ya, terserah Allah ya. Hukuman Allah kepada orang yang menentangnya sangat keras, tapi cintanya kepada orang yang taat kepadanya sangatlah lembut. Ya. Sebagaimana Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika hambanya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun seakan sangat lembut kepada ya hambanya, ya. Kemahakuasaannya tidak ada yang mampu menandingnya. Dia mampu bertindak dengan hanya mengucapkan kun fayakun, ya. Maha kuasa Allah tidak menandingi, ya. Tinggal kun fayakun, ya, jadi maka jadilah, akan jadi, ya. Tidak butuh proses lama seperti manusia, ya. Maka atas kuasanya sudah hal dapat terjadi, dengan kuasanya pula ia mampu menurunkan azab pada siapapun yang dikehendakinya. Begitu pula bila mana dia menghendaki seorang memperoleh rahmat, maka dia pun kuasa untuk menurunkannya. Itu Al-Muqtadir, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat, menguatkan yang lemah, memenangkan yang kalah, memuliakan yang hina dan menghinakan. Cara meneladani sifat Allah Al-Muqtadir adalah dengan menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik dan buruk pada akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, ya, yang artinya Maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Muqaddim selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatan. Jadi Allah memberikan petunjuk dulu baru peringatan. Allah mendahulukan kepentingan makhluknya atas amal-amal ibadah untuk hambanya. Ya Allah menyiapkan dulu ya kebutuhan makhluknya, baru Allah memberikan amal-amal ibadah untuk hambanya. Allah mendahulukan taharah sebelum sholat, mendahulukan azan sebelum sholat fardu, mendahulukan khutbah Jumat sebelum sholat, mendahulukan sholat id sebelum khutbahnya. Daripada sholat Idul Fitri, mendahulukan sholat Idul Adha daripada pemotongan hewan kurbannya, dan seterusnya. Itulah ketentuan dari Allah yang Maha mendahulukan segala sesuatunya. Sebagai hamba yang beriman, kita harus mengikutinya. Jika kita melanggar ketentuan tersebut, akan merusak nilai ibadah kita. Setiap hamba yang meneladani sifat Al-Muqaddim, hendaknya disiplin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, sholat tepat pada waktunya, ya.
ketika sudah azan, kita sudah berada di masjid. Jadi ya, panggilan Allah ya. Minimal ketika sudah azan, kita bersegera apa yang kita laksanakan, tinggalkan. Ya, tinggalkan untuk bersegera menyeru panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Ya, itu. Kemudian yang keempat adalah al-baqi, artinya yang maha kekal. Al-baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah. Mustahil penyembah akan menyembah kalau suatu yang saat yang disembah tidak ada lagi. Jadi Allah maha kekal. Keberadaan Allah kekal dan abadi. Seluruh makhluk akan berakhir masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya, akan tetapi Allah tetap kekal. Seorang hamba yang meladani sifat Allah ini hendaknya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Kita yang meladaninya juga dituntut sabar dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi Allah kekal, tidak seperti manusia ya. Akan berubah ya, kecil, kemudian besar, kemudian meninggal ya. Itu. Berubah ya. Seperti benda juga ya. Misalkan laptop sama, nanti juga akan mengalami kerusakan, gak kekal ya. Itu. Nah, itu tadi tentang 4 Asmaul Husna, As-Samad, kemudian Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, hikmah mempelajari Asmaul Husna, pertama, memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, mendidik kita untuk peduli, mengasihi, menyayangi, dan memperhatikan orang lain. Ketiga, sungguh dalam hidup bersikap aktif dan optimis agar meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, itu 3 manfaat mempelajari Asmaul Husna ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Nah, bisa dibuka-buka bukunya ya, bab 4 atau pelajaran 4 tentang Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya tugas dari Ustadz. Tugasnya adalah menghafal 4 Asmaul Husna dan artinya. Gampang kan ya? Pertama, As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Dan Al-Baqi artinya yang maha kekal. 4 Asmaul Husna ini silakan anak-anakku sekalian dihafalkan ya. Sangat mudah insyaallah ya. Dan kirim videonya ke nomor WA Ustadz Zain. Ditunggu ya, jangan sampai telat ngirim tugasnya ya. Biar Ustadznya langsung bisa memasukkan nilainya ke buku nilai. Ini adalah salah satu tugas praktek ya, menghafal 4 Asmaul Husna. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.